Sarser podcastnya podcast cabang Sharing seru podcast JR Jati. Hai Jasfriend, ketemu lagi kita di Sarser podcast JR Jati. Bersama saya Ica yang pada hari ini kita akan membahas tentang asuransi InHealth. Oke, baiklah, kita langsung aja kita perkenalan dengan narasumbernya. Monggo Ibu Bapak bisa dikenalkan kepada Jasfriend. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Just Friend. Selamat datang di Sarser Podcast JR Jatim ya. Terima kasih atas undangan seluruh tim HRD manajemennya ya kepada Mandiri InHealth. Hari ini sangat kehormatan sekali kita bisa hadir di sini untuk menyapa Bapak Ibu sekalian dalam rangka pertanyaan-pertanyaan mengenai pelayanan Mandiri InHealth. Nah, saya Dina selaku Kepala Unit Pelayanan Pelanggan ke Kantor Operasional Surabaya. Kemudian rekan saya di sebelah saya yang ganteng ini Mas Arif, Staff Customer Relation Officer di Mandiri InHealth Surabaya. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, kami serahkan kembali kepada Mbak Ica. Makasih. Baiknya manggilnya enaknya apa ya nih Bu ya? Ibu, Bapak atau Mbak Ica supaya Mbak Dina aja ya? Boleh, Mbak Dina sama boleh. Mas Arif ini. Ya. Bisa ceritakan tuh Mbak, sebenarnya kan kita juga tahunya InHealth itu hanya untuk apa yang di rumah sakit ya. Bisa diceritakan gambaran sebenarnya InHealth itu apa sih, informasi yang bisa disampaikan, informasi apa sih InHealth itu apa, sama kalau bisa produknya kayak gimana sih InHealth itu Bu gitu. Baik, mungkin Mas dibantu Mas Arif. Ya, jadi gini Mbak Ica, jadi terkait Mandiri InHealth mungkin saya jelaskan. Jadi khusus untuk apa yang diambil oleh karyawan jasa. Jadi banyak produk. Sebenarnya InHealth punya banyak produk. Produknya itu ada salah satunya produk managed care, dan ada produk kami yang lain seperti Indemnity. Nah, khusus untuk produk yang diambil oleh pegawai jasa raja adalah produk yang managed care. Managed care ini sebenarnya polanya terstruktur dan berjenjang. Jadi memang ada aturan yang harus ditaati oleh para peserta yang ikut dengan produk yang diambil oleh dengan produk managed care. Nah, alurnya bagaimana? Seperti berobat sesuai yang di kartu, yang tertera di kartu, berobat ke vaskes dulu. Terus untuk pemegang kartu InHealth yang gold, yang warna kuning itu yang bisa langsung ke rumah sakit hanya 4 poli, yaitu poli mata, THT, kandungan, dan anak. Bagaimana kalau di luar di luar 4 poli yang saya sampaikan tadi, memang harus berobat ke vaskes yang tertera di kartu. Itu memang terstruktur dan berjenjang tadi, dan semuanya dikembalikan lagi atas indikasi medis. Seperti itu Mbak. Jadi memang tanpa ada batasan biaya, tanpa ada batasan limit, beda kayak mungkin produk-produk yang lain ya. Jadi ada limit sekian setahun sekian juta, rawat jalan sekian. Nah, kalau ini tidak ada limit, rawat jalan tidak ada limit, rawat inapnya tidak ada limit, tapi dibatasi oleh prosedur yang harus dipatuhi oleh peserta. Jadi kalau prosedur tadi tidak dilalui secara benar, maka secara otomatis gugur penjaminannya. Jadi memang harus dilalui secara benar prosedurnya. Jadi alurnya tuh seperti kita harus ke dokter konsultan, dokter Ya, dulu ya. betul Mbak Ica. Tadi yang disampaikan Mas Arif tadi kan kita memang ada beragam produk ya, dan kebetulan yang diambil sama rekan di jasa raharja ada gold, ada silver juga. Nah, kalau untuk yang gold tadi yang sudah disampaikan bahwa kita ada free pass nih, kita ada 4 poli yang bisa diakses tanpa harus pakai rujukan dulu di vaskes pertama. Kalau untuk yang pemegang silver, kartu silver itu memang sepenuhnya harus menggunakan rujukan dari dokter keluarga vaskes pertama. Oh gitu. Bu, kalau misalnya nih, itu kan yang gratis, yang free pass-nya kan 4 ini. Kemudian kalau misalnya nih ada keadaan darurat, apakah kita tetap harus ke dokter keluarga dulu, atau apakah bisa kita langsung ke IGD ke tempat rumah sakit? Jadi kalau dalam keadaan emergensi yang membahayakan nyawa, itu para peserta yang memiliki produk managed care bisa langsung ke IGD rumah sakit provider InHealth. Nah, nanti kalau dokter jaga menyatakan pasien dalam keadaan emergensi dan gawat darurat, kami pasti menjamin. Nah, bagaimana kalau Mas, saya namanya emergensi, kadang-kadang saya dibawa saudara atau siapa yang bersangkutan tidak tahu apakah itu provider atau tidak, tiba-tiba saya dibawa aja gitu loh.
dan di rumah sakit ternyata menunjukkan kartu inhal tidak berlaku. Ya, ini itu kebanyakan seperti itu. karena nggak bisa mas dipakai. Nah kayak gitu. Nah kalau hal seperti terjadi, maka mekanismenya adalah reimbursement. Kan kami juga nggak bisa cashless kan, jaminan secara cashless. Maka mekanismenya adalah reimbursement. Nanti kita verifikasi, kita cek benar nggak pasien ini emergency, dilampirkan dengan diagnosa dan keterangan emergency. Kalau memang dokumen yang diajukan itu secara lengkap sudah lengkap dan kami cek verifikasi memang masuk dalam kategori emergency, maka klaim bisa kita proses lebih lanjut. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya nih Pak ya, pada saat kita entah itu kita keluar kota atau gimana, kemudian kita sakit kan, padahal katanya tadi Bapak kan kita harus berobat sesuai yang dokter keluarga yang di kartu itu. Nah itu seperti gimana ya Pak alurnya ya Pak? Kalau kita sedang keluar kota, apakah kita Mas bagaimana kalau saya keluar kota, apakah saya harus kembali ke kota tujuan untuk berobat sesuai fase? Nah kalau untuk memegang kartu Meneskar, tidak perlu khawatir, tetap bisa menggunakan kartu produk jadi tetap bisa sepanjang masih berada di wilayah Indonesia. Jadi contoh vaskes saya, dokter keluarga saya tertera di Surabaya, saya ke Semarang atau saya ke Balikpapan atau Banjarmasin, ya kan saya ke sana mungkin dalam rangka tugas dinas atau mudik atau mungkin jalan-jalan liburan, tiba-tiba pada saat saya di sana mungkin 1 minggu 2 minggu tiba-tiba mau sakit demam, flu. Nah apakah saya harus ke Surabaya kembali? Tidak perlu. Bapak Ibu tetap bisa menggunakan produknya di sana. Jadi cukup cari klinik atau dokter keluarga rekanan inhal di sekitar posisi yang bersangkutan, akses saja kartu inhalnya sudah bisa. Begitu. Tapi ada batasan tadi, biasanya kita ada ketentuan tadi ya, tidak bisa digunakan secara terus menerus gitu ya, secara kontinu. Mungkin 1 kali 2 kali masih bisa, kan memang sifatnya hanya mendesak. Seperti kan, dan di sana pun yang bersangkutan juga enggak temporary kan, hanya sementara. Berarti kalau misalnya hanya cuma sakit ringan pun bisa akses ke klinik yang terdekat di wilayah pada saat itu peserta berada, Mbak. Iya, bisa. Itu. Karena setahu saya ya Bu ya, namanya dokter keluarga itu kalau nggak salah hanya ada di kota kabupaten seperti itu padahal kan kenyataannya kan namanya jasa raharja itu kan di pelosok jadi kadang-kadang itu kita kebanyakan kesusahan itu mencari dokter vaskes terdekat gitu kan. Kalau setahu saya kan kalau yang BPJS kesehatan itu kan bisa cari di puskesmas dekat puskesmas terdekat makanya saya mikirnya, kadang saya juga karena pengalaman juga, saya pernah ke kampung, saya kemudian cuma sakit pusing kata gitu, terus saya kan ke dokter keluarga, ke dokter keluarga ditolak ibu gitu, makanya kan bagaimana? Iya. Jadi kalau tadi kalau misalnya tadi memang kasusnya tidak emergensi, memang diupayakan untuk mengakses ke klinik provider kami yang ada di situ, ya, yang terdekat di wilayah situ. Jadi selama dia tidak emergensi atau mungkin ini kita memang aksesnya ke situ, Mbak. Tapi ketika memang emergensi, kita bisa akses ke IGD rumah sakit provider yang kerjasama dengan Mandiri InHealth tentunya. Seperti itu sih, Mbak. Jadi kalau untuk jadi memang yang bisa direimburskan jatuhnya adalah memang kasus-kasus yang emergensi ke kita. Nah, kalau saya penasaran nih, kalau yang prosesnya reimburs itu kayak gimana sih, Bu? Jadi apakah saya harus beli obat kita harus ke dokter dulu, terus beli obat-obatan, terus apa? Kita alurnya seperti apa? Bisa dijelaskan, Ibu? Jadi reimbursement itu sebenarnya adalah manfaat tambahan ya, Mbak. Karena secara umum kita kerjasamanya adalah manfaat utama, di mana dalam manfaat utama itu jatuhnya ketika pelayanan di provider kami jika sesuai dengan prosedur berjenjang tadi ya, mulai dari fase pertama dan lain-lain, itu akan kami jaminkan cashless gitu ya di provider Mandiri InHealth. Tetapi memang ada suatu kondisi ya, tadi kayaknya ada benefit mungkin persalinan. Persalinan kan kalau untuk jasa raharja bisa dijamin cashless di provider. Ada juga yang misalnya dia nyari dokter misalnya sudah nyaman sama dokter itu tapi ternyata nggak praktek di rumah sakit kami gitu ya. Bisa jadi nanti aksesnya ke RSIA atau mungkin yang mau mendekati orang tua, mungkin mudik ke rumah orang tua, bisa jadi pakai bidan atau mungkin fasilitas rumah sakit yang tidak provider sama kami gitu. Nah itu
Jadi tetap Mbak, berkas FPK ya, form pengajuan klaimnya diisi dulu, gitu kemudian ya, berkas pokoknya. persalinan, kemudian kwitansi bermaterai, rincian biaya, itu yang diklaimkan ke kami. Untuk persalinan biasanya memang kami tambahkan dengan kondisinya, misalnya kalau normal ditulis di diagnosanya aja, di kwitansi kalau itu persalinan normal, tetapi kalau misalnya dia sesar, itu memang memerlukan resume medis tambahan itu. Itu Ya. kalau juga termasuk yang penggantian kacamata. Kalau kacamata Betul, seperti ya. Untuk penggantian kacamata juga sama Mbak, kita mengisi form pengajuan klaim itu yang utama, kemudian kwitansi, nah kwitansi lagi, kemudian semuanya dilakukan di provider Mandiri InHealth. Jadi misalnya Jasara Harja ini kan dapat benefit tambahan ya, benefit tambahan itu berupa protesa gigi, kemudian ada hearing aid, kemudian ada IOL, protesa anggota gerak. Nah, semuanya itu bisa direimburskan, kita jaminkan sesuai dengan limit plafon kartu masing-masing ya. Tetapi semuanya ini dilakukan di provider Mandiri InHealth. Apakah untuk pengajuannya itu apakah kita harus datang ke kantornya ataukah kita bisa secara online, Bu? Soalnya kan kita tahu sendiri kan kita sekarang lagi Betul. pandemi kan. Ya. Jadi mungkin kalau kita Betul. datang ke kantor kan kita merasa juga Iya. takut Iya, gitu. iya. Apakah bisa dilakukan secara online Jadi untuk kalau reimbursenya? sementara ini metode claim reimbursement itu bisa diajukan ke semua kantor layanan Mandiri InHealth. Jadi kalau di Surabaya, kantor kami di gedung Grahapena Ascension ada 8, ruang 902, jadi depan lift persis. Jadi bisa langsung ke kantor InHealth. Tidak harus, contoh saya lagi keluar kota Mas, nggak bisa ke Surabaya, silahkan datang ke kantor kami, layanan kami banyak. Di Jawa Timur kami ada, di Malang ada, di Pasuruan ada, di Jember ada, Kediri ada, Tuban ada, Madiun ada. Jadi mana yang terdekat? Ya, silahkan. Ya. Jadi aksesnya nggak harus ke Surabaya. Jadi pengajuan klaim reimbursement bisa ke kantor layanan kami terdekat di Mana mana. saja. Berarti tetap harus datang dulu ya. Tidak harus datang sih Mbak. Tidak harus juga. gitu. Tidak harus datang. Iya, Jadi bisa sih Mbak. Jadi arahnya sih bisa macam-macam. Kalau Betul. misalnya mungkin mau walk in datang ke kantor kami, Nggak monggo. apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya berkas hanya berupa ini bisa dikirimkan, diposkan nggak apa-apa. diposkan boleh. Nggak apa-apa. Seperti Iya, nggak apa-apa itu. diposkan. Yang penting nanti alamat jelas. Kalaupun ada pengembalian klaim, ditulis nomor HP yang jelas. Jadi Supaya kita kami bisa mudah mengembalikan. hubunginya kalaupun ada kekurangan berkas. Gitu. Soalnya kan ada juga ya pengalaman juga temen di daerah itu Bu, jadi dia penempatan di suatu Probolinggo misalnya Iya. dia kan harus tadi ke Pasuruan. Pasuruan. Nah, itu kan berarti Betul. butuh suatu proses. Kenapa Iya. ke kita ya alangkah baiknya kan kita bisa cari kan Betul. secara online gitu, Iya, jadi dia tidak betul. harus kemana gitu. Iya. Bisa diposkin loh. Bisa diposkan Mbak. Nanti kalau untuk form pengajuan dan lain-lain bisa di email, bisa di WA kan juga Iya. untuk soft file-nya pengisian. Soft file, Jadi iya. semua insya Allah pada saat ini data semua berkas kelengkapannya sudah di WA kan semua misalnya kan Mbak Iya. ya. Nanti diposkan ke kami. Harapannya sih sudah lengkap dan tidak Iya. perlu tektokan kelengkapan berkas Terus lagi. berapa lama ya Bu kalau untuk masa perembesan gitu? Nah. Apakah Oke, untuk masa perembesan ini kurang lebihnya Mbak, kita prosesnya 14 hari kerja Iya. selama berkasnya lengkap ya, hitungannya seperti itu. Tapi kalau misalnya pada saat datang dan ada berkas yang harus dipenuhi lagi gitu ya, kurang syarat, akhirnya akan kami kembalikan dan tidak bisa sesuai SLA lah akhirnya ya Mbak ya, Betul. tidak bisa 14 hari kerja tapi nanti menyesuaikan dengan pemenuhan berkas oleh peserta maksimal 3 bulan Mbak kadaluarsa klaim. Jadi 14 hari kerja itu sejak berkas lengkap Sejak itu. berkas ya. lengkap. Jadi bukan berkas diterima. Iya, Karena berkas berkas diterima lengkap. itu Belum tentu. lengkap. Jadi SLA 14 hari kerja itu sejak berkas lengkap dan kami terima. kalau untuk jangka misalnya gini, saya misalnya melahirkan nih, ya kan cuti melahirkan dia juga 3 bulan nih Bu Betul, ya. Jadi betul. tapi terus saya mau mengajukan setelah saya selesai cuti melahirkan. Betul. Itu apakah nggak kadaluarsa atau gimana? Sebaiknya ya Mbak, kalau mengingat untuk kasus persalinan ini ada istirahat 3 bulan Iya, ya, ada cuti 3 bulan. Sebaiknya mungkin paralel ya Mbak, mungkin setelah bersalin itu bisa diposkan aja ke Diposkan kita. aja enggak apa-apa. Iya. Nggak, maksud saya selain persalinan misalnya ada batas waktu Semuanya maksimal 3 bulan Mbak. Oh, 3 bulan dari tanggal Iya, 90 hari dari tanggal pelayanan. tanggal pelayanan Betul. berobatnya gitu ya. Iya, Kalau lebih dari 90 hari apapun itu kami anggap semuanya kadaluarsa. kadaluarsa. Ya, jadi cukup lah waktu Gini. 90 Terus sekarang kan masa pandemi ya Bu ya. Betul. Apakah kita kalau misalnya kita mau tes swab atau
Iya. PCR antigen Iya. itu apakah dijamin sama InHealth atau tidak Ibu? Ya, Gitu. untuk COVID ya Mbak ya, untuk swab tadi kan memang Iya. tujuannya sehubungan dengan COVID ya. Kalau untuk di Jasa Raharja memang kami ada pulvan ya Mbak, untuk pulvan COVID ya. Tetapi memang utamanya adalah kami mengutamakan pakai KMK dulu, gitu ya. Kemudian selanjutnya InHealth akan menjamin selisih biaya yang nanti akan menjadi selisih pada saat dijaminkan oleh KMK jika memang terindikasi COVID ya. Nah, kalau untuk screening misalnya kayak tadi Iya. Mbak, misalnya mau swab, mau rapid, misalnya swab atau rapid antigen gitu yang sekarang, itu kami tidak bisa menjamin selama dia APS atau mungkin isoman, OTG. Oh, gitu. Ya, jadi yang bisa kami jamin adalah yang indikasi Indikasi medis medis. dan merupakan protap rumah Rumah sakit. sakit. Misalnya kalau mau rawat inap, mau operasi, biasanya kan mau bersalin. Nah, Iya, biasanya memang ada iya, dari prosedur rumah sakit yang memang harus mewajibkan untuk itu bisa kami jamin. Tetapi tidak bisa yang sifatnya screening, non indikasi ya, tiba-tiba mau aja misalnya saya habis kontak erat nih, kemarin habis jalan-jalan ya misalnya. Ini buat syarat terbang biasanya di perpergian kan sekarang memang harus syaratnya ada swab ya. Iya. Itu kita nggak bisa. Iya, tidak bisa. Soalnya ini Bu, ya saya kan ini juga pengalaman lagi ya Bu ya. Kemarin kan saya sempat melahirkan, terus kemudian secara protapnya rumah sakit kan saya sama suami itu suruh harus tes Iya, betul, swab. Nah, swab. kebetulan pada saat saya di rumah sakit itu ternyata itu tidak ditanggung sama rumah sakit Ibu, jadi saya harus bayar sendiri Iya, gitu loh. itu jatuhnya nggak rembes sih Mbak. Itu di wilayah Surabaya atau di rumah sakit mana Kenapa? Mbak? Tanggal Di kejadiannya kapan? Surabaya gitu. Bulan Gitu. berapa? Bulan kalau nggak salah bulan saya melahirkannya bulan Agustus gitu. Agustus tahun kemarin. Oh iya. Jadinya tiba-tiba ada biaya, ada istilahnya ada biaya atas swab yang Iya. tidak ditanggung. Nah kan hanya apakah itu juga bisa dirembeskan di kantor InHealth dengan prosedur seperti yang tadi Bapak Ibu jelaskan seperti itu. Kalau kami sistemnya cashless ya Bu ya. Jadi memang segala sesuatu pelayanan yang dilakukan di provider kami itu mekanismenya cashless kecuali memang diatur reimbursement di dalam kontrak kerjasama. Kalau itu memang di kontrak kerjasama itu memang mekanis diatur memang harus reimburse, maka memang mekanismenya reimbursement. Tapi kalau memang di kontrak kerjasama itu tidak mengatur itu, memang berarti masuk dalam manfaat asuransi dan itu harusnya cashless. Kemungkinan pada saat pelayanan terjadi itu memang kami ini COVID kan hal baru ya, hal baru yang mungkin di tahun kemarin ya, heboh di tahun 2020 yang jadi mungkin hal baru sehingga kami masih belum kerjasama dengan rumah sakit tersebut. Jadi terkait protap rumah sakit atau ini memang rumah sakit mungkin sudah mensyaratkan semua pasiennya untuk swab ya sebelum operasi atau persalinan, tapi protap itu mungkin belum diatur secara resmi. Jadi sehingga kalau belum diatur secara resmi ini kami belum bisa mengakomodir terkait hal tersebut begitu. Jadi memang kalaupun itu sudah diatur secara resmi di rumah sakit sebagai protap rumah sakit, kita sudah bisa menjaminnya. Untuk InHealth sendiri itu sudah kerjasama semua dengan semua rumah sakit atau bagaimana ya Bu ya? Kami ada provider tertentu ya Mbak, tidak semua rumah sakit yang menjadi rekanan kami, provider Mandiri InHealth. Jadi kebetulan kami memang ada 2 produk, Indemnity dan Managed Care. Yang diambil teman-teman Jasa Raharja ini adalah yang Managed Care. Kalau di Surabaya kami mungkin bisa nanti dilihat di aplikasi ya Mbak ya, listnya banyak juga. Tapi ada juga rumah sakit yang belum join sama kami juga gitu Mbak. Iya gitu. Tapi secara keseluruhan sih sudah ya. Cuman memang kalau rumah sakit yang kerja sama BPJS belum tentu sama kami juga sih. Ada beberapa yang masih belum kerjasama dengan kami. Semuanya sebenarnya semua sudah kami sediakan di aplikasi InHealth. Jadi baik itu provider, rumah sakit, dokter gigi, klinik, dokter umum, semua apotek, dan bahkan kami menyediakan di aplikasi InHealth itu konsultasi dokter secara online. Kan sekarang itu kalau kita datang ke klinik atau ke rumah sakit kan apa ya? Dikhawatirkan risiko. Kami menyediakan konsultasi dokter secara online sehingga para peserta kami pun kalau di rumah tetap bisa konsultasi dengan dokter secara online secara 24 jam, bahkan dapat resep secara online ditebus di apotek rekan kami secara cashless juga. Jadi sebenarnya sekarang sistemnya cashless tanpa harus kemana-mana. Di rumah saja konsultasi dokter, dapat resep, beli obat pun cashless di apotek rekan kami.
Jadi semuanya serba online. So, akhirnya selama masa pandemi ya Mbak, Iya. selama masa pandemi ini memang baik dari asuransi maupun rumah sakit mungkin akan membuat sedikit apa Iya. ya namanya inovasi-inovasi gitu ya Mbak ya, mungkin Jasara Harja juga terkait dengan online yang lebih Iya. banyak digunakan saat ini. Maka sekarang kalau di provider kami rumah sakit juga konsultasi ke dokter spesialis kan juga ada fasilitas telemedicine ya. Itu juga secara online juga. Jadi tanpa datang pun via video call sudah bisa. Terus kalau untuk ini Bu, Bapak, kalau misalnya kita rencananya kita mau mengganti dokter keluarga gitu, apakah kita juga harus datang ke kantor Nggak ataukah harus. bisa secara Sekarang online lagi? juga. Oh, online lagi. Dan bisa. aplikasi 3 hari kalender secara otomatis akan terupdate. Jadi untuk produk managed care apapun itu, jadi cukup pakai aplikasinya. Apa ya namanya aplikasinya? Aplikasinya Fit aja, Fit Mbak. aja. Aplikasinya Fit aja. Fit aja. Jadi pakai aplikasi InHealth 3 hari kalender. Hari ini saya rubah. Ya. Berarti ini hari apa? Rabu. Ya Rabu. Berarti kalau 3 hari Jumat, Sabtunya sudah bisa dipakai. Sudah di klinik Vaskes yang baru. Ya. Begitu. Mungkin Mbak Ica udah download belum Mbak? Nanti Iya, mungkin jadi- dibantu sama Mas Arif Iya. nih. Jadi sekarang ganti Nanti. Vaskes itu udah harus datang ke kantor. Tidak harus datang ke kantor. harus email, harus nggak perlu. Sekarang lewat aplikasi aja. Bahkan kami berobat pun kartunya kartu digital. Iya. Nggak Oh, kartu gitu. fisik. Cukup bawa HP sama KTP ke Vaskes atau nanti kalau ke rumah sakit nunjukkan kartu sudah bisa. Jadi semuanya serba digital. Dokter Iya. juga konsultasi online 24 jam, berobat pakai kartu digital, cek Vaskes, cek dokter keluarga rumah sakit juga digital. Bahkan tracking klaim itu juga bisa dicek secara digital. Apakah klaim saya ditolak, diterima, di verifikasinya diajukan berapa, dibayar diverifikasi berapa, tanggal berapa bayarnya sudah bisa dicek. Itu untuk mengganti itu kita misalnya nih saya mengganti Iya. kan katanya Bapak tadi kan 3 hari kerja. Iya. 3 hari kalender. 3 hari Kalender. kalender. Iya. Nah, yang kemudian itu apakah kita merubah hanya satu nama atau Bisa yang semuanya. satu keluarga? Bisa jadi semuanya. satu, iya, Bisa semuanya. bisa semuanya. Ya tergantung ya Mbak kebutuhan dari masing-masing Iya. peserta. Kadang mungkin ada yang domisilinya di sini, Iya. putra putrinya kuliah di mana, Gimana? mungkin Bisa ya. disesuaikan aja. Iya, itu bisa. Jadi nggak harus sama satu keluarga. Oh, gitu. Mengikuti domisili. Domisili. Misalnya banyak mungkin kuliah di Malang atau mungkin kuliah di Jogja, bisa memilih Vaskes yang di Jogja. Kemudian Oh, kalau misalnya gitu. bapak ibunya di sini, domisilinya bisa pakai Vaskes yang di Surabaya. Bisa Boleh. Coba ya. Fit Iya. apa namanya? Fit Fit aja. Fit aja. Sarser podcastnya. Podcast cabang Jawa Timur. Sharing seru podcast JR. Cari seru podcast JR Jati.